Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa alamu wa fahamu maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati ruku, sujud, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid kebanggaan kita warga Jawa Barat khususnya, yakni di Masjid Raya Al-Jabar. Mudah-mudahan kehadiran kita, baik yang datang dari Bandung, yang datang dari luar kota, bahkan mungkin dari luar provinsi, semoga kehadiran kita di tempat ini senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bahan renungan kita pada zuhur kali ini, marilah kita belajar kepada apa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana ada salah seorang sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW, dan di waktu yang berbeda datang lagi sahabat yang satu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua meminta kepada Rasulullah untuk mendapatkan nasihat agar hidupnya bahagia, agar hidupnya berkah, dan agar hidupnya senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya kira bahwa apa yang nanti akan saya sampaikan ini adalah menjadi cita-cita kita bersama. Setiap orang, termasuk saya, termasuk bapak dan ibu sekalian, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup sukses, dan pasti ingin hidup berkah. Hanya bagaimana supaya kita bisa hidup berkah, bisa hidup sukses dan hidup bahagia ini? Mari kita belajar apa yang pernah terjadi di zaman Rasul kita yang agung Muhammad SAW. Di dalam salah satu hadis yang bisa kita buka di dalam hadis Arba'in nomor 18, di mana Rasulullah SAW pernah didatangi dua sahabat yang bernama Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal. Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, supaya aku bisa hidup bahagia, supaya aku bisa hidup sukses, dan supaya aku bisa hidup berkah. Sebab bisa saja orang sukses tetapi tidak bahagia. Ada yang sukses, ada yang bahagia tetapi tidak berkah. Tetapi dua sahabat Nabi ini adalah meminta kepada Rasul yang agung Muhammad SAW bagaimana supaya hidup sukses, bahagia, dan berkah. Maka Rasul yang agung Muhammad SAW menyampaikan 3 nasihat, yang mudah-mudahan 3 nasihat ini jika kita laksanakan secara istiqomah, secara konsisten, kita lakukan seperti yang dilakukan dua sahabat ini, maka dua sahabat ini kita tahu bahwa Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal ini adalah dua sahabat yang sudah dijamin Rasulullah Muhammad SAW akan bahagia di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunianya pun dua sahabat ini adalah termasuk orang yang sukses, orang yang bahagia, dan orang yang mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nasihat itu? Maka Rasulullah SAW menyampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Wahai Mu'ad, wahai Abu Dzar, jika kamu berdua
ingin hidup bahagia, ingin hidup sukses, ingin hidup berkah, maka yang pertama adalah ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan saja, di mana saja. Para ahli muhaddisin memberikan makna 3 daripada ittaqillah haitsu ma kunta ini. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan ittaqillah dalam hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah yakni hati-hatilah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kamu berada. Jika orang sudah takut kepada Allah, maka dia akan hati-hati. Jika orang sudah hati-hati kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi manusia yang jujur. Maka dia akan menjadi manusia yang sabar. Dia akan menjadi manusia yang patuh dan disiplin. Maka 3 sifat inilah yang akan menghantarkan hidup kita bisa sukses, kita bisa bahagia, dan kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah bahwa siapapun orang yang ingin hidupnya bahagia, ingin sukses, dan ingin mendapatkan berkah, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jika sudah takut kepada Allah, maka kita akan senantiasa dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, maka kita tentu akan sangat khusyuk bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, bisa berarti bahwa kemampuan dimanapun kamu berada. Sumber kesuksesan hidup kita, sumber kebahagiaan hidup kita, dan sumber keberkahan hidup kita adalah yakni ketika kita mampu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Idealnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah secara utuh dan menyeluruh. Tetapi dalam waktu dan ayat yang lain, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun memberikan keringanan bahwa takwa kita adalah sesuai dengan kemampuan kita. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dalam arti bahwa menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang disebut dengan hukum Allah yang ditegakkan di sini adalah bukan hanya hukum jinayat, bukan hanya hukum pidana, tetapi ketika kita menuntut ilmu, sesungguhnya kita sedang menegakkan hukum Allah. Ketika kita sedang sholat, itu adalah kita sedang menegakkan hukum Allah. Ketika kita memberikan senyuman yang ramah, yang santun kepada orang lain, itu adalah sesungguhnya kita sedang menegakkan hukum Allah. Ketika kita berbuat baik dan memuliakan kedua orang tua kita, itu adalah sesungguhnya sedang menegakkan hukum Allah. Ketika kita melindungi, menjaga, mendidik, memberikan contoh kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang saleh, sesungguhnya itu adalah kita sedang menegakkan hukum Allah. Termasuk kita memberikan senyuman yang ramah, sikap yang santun kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah kita sedang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Semua itu adalah ada di dalam dalil akli dan dalil nakli yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin hidupnya sukses, barang siapa yang ingin hidupnya bahagia, barang siapa yang ingin hidupnya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegakkan hukum Allah dan memahami hukum bukan hanya hukum jinayah dan hukum pidana, tetapi semua aktivitas kita semuanya sudah diatur, ada hukum-hukum yang telah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menegakkannya. Memakai pakaian pun ada hukumnya. Duduk pun sudah ada hukumnya. Barang siapa yang duduk dengan tenang, barang siapa yang memakai pakaian yang rapih, apalagi pada saat kita ke masjid dengan memakai wewangian, maka sesungguhnya kita sedang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang disebut dengan ittaqillah haitsu ma kunta, yakni para muhaddisin atau para syarh hadis itu adalah mengatakan bahwa
yakni zikrullah, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita harus bersyukur dan kita harus berbahagia karena kita ada di dalam agama yang sudah sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun setiap aktivitas kita yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu supaya kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan menyiapkan doa-doa dan memberikan teladan bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat doa-doa itu. Coba kalau kita mau jujur, aktivitas mana yang tidak ada doanya? Berdoa itu adalah bukan pada saat kita ada kebutuhan kepada Allah. Saat kita duduk ada doanya. Ketika kita mau masuk masjid ada doanya. Bahkan kita pada saat tadi berangkat dari rumahnya masing-masing, mau berniat bermaksud untuk datang ke masjid Al-Jabar ini, ada doanya. Pada saat kita turun, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basyari nuran wa fi yadi nuran wa fi rizqi nuran. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi ibu-ibu dan bapak-bapak pada saat pergi dari rumahnya sudah naik kendaraan, apakah roda 4, apakah roda 2, bahkan mungkin ada yang memakai roda 6. Kalau bis itu 6 ya. Bis 6 ya bis. Ya 22 jadi 6. Karena saya lihat di situ ada bis-bis yang ke sini rodanya 6. Pada saat kita naik mobil di situ supaya kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan Rasul yang agung. Ketika kita sedang duduk di mobil, sudah enak di mobil, maka diajarkan Rasulullah, Bismillahi majreha wa mursaha wa inna rabbi laghafurur rahim. Mobil maju, maka Rasul memberikan contoh kepada kita, Subhanalladzi saharana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bapak, Ibu tadi naik mobil doa itu tidak? Itu adalah bukti real di mana Rasul kita yang agung Muhammad SAW supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita zikrullah, supaya kita mengingat kepada Allah. Yang disebut dengan zikir itu adalah bukan hanya ucapan, perbuatan saja, tetapi adalah pada saat kita mau melakukan aktivitas sudah diajarkan Rasul kita yang agung Muhammad SAW. 24 jam itu adalah sudah dilengkapi. Sudah naik mobil, turun, datang ke Masjid Al-Jabar, masuk ke masjid. Apa doa? Kita masuk ke masjid. Bismillahi Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk. Nanti keluar dari sini juga membaca doa. Bahkan nanti kita juga adalah sudah sampai ke rumah, sampai masuk toilet pun tadi kita, supaya kita zikir kepada Allah dan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak langsung masuk ke toilet, tetapi Rasul yang agung mencontohkan, ketika kamu mau masuk toilet, masuk WC, maka dahulukan kaki yang kiri. Dan jangan lupa untuk berzikir kepada Allah dalam bentuk doa, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Itu ya, bukti nyata bahwa yang disebut dengan ittaqillah haitsuma kunta, di mana kita harus takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, itu adalah senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Bagi kita kaum muslimin, tidak ada perbedaan tempat kita dimanapun, senantiasa harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta sampai kepada kita mau tidur pun. Rasul kita yang agung memberikan contoh doanya. Masih apa doa tidur? Ya, kan gitu. Maka Rasul ketika mau tidur mencontohkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa aljatu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan minka ilaika la malja'a wa la manja minka ilaika amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Itu doa Rasulullah. Jadi kalau kita sedang tidur meninggal, insya Allah kematiannya husnul khatimah.
Ketika kita nanti naik mobil, mohon maaf, andaikan terjadi karena memang takdir kita adalah meninggal sedang dalam kendaraan. Tetapi kalau dalam kendaraan tadi kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah disarana hadza, kematian kita adalah kematian dalam keadaan husnul khatimah. Hatta kita sedang makan pun, tetapi karena kita sebelum makan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dan kita meninggal, kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita sedang takwa kepada Allah, karena kita sedang dekat dengan Allah, karena kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah itu yang disampaikan Rasul yang agung kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, pesan Nabi kepada dua sahabat ini apa? Ittabi'is sayyi'at al-hasanat tamhuha. Wahai Mu'ad, wahai Abu Dzar, kalian adalah manusia biasa yang bisa saja setiap saat kamu berbuat hilaf, alfa dan dosa. Kita karena saking gembira dan bahagianya, pas turun dari mobil sampai terburu-buru kan gitu, tidak tahu bahwa di depan ada orang lain. Mohon maaf, ada yang tersinggung kan gitu, ada yang ini sampai ada orang, ini kok mau kemana nih, kok cepet-cepet banget. Pada saat karena kita sudah senengnya masuk ke pelataran masjid, sampai lupa sandal pun menginjak kepada sandal orang lain. Maka kata Nabi, jika kamu berbuat hilaf, berbuat alfa, ikuti kesalahan itu dengan banyak kebaikan, sehingga satu kesalahan tertutupi dengan banyak kebaikan itu. Paling tidak ada 4 apabila kita berbuat salah. 1, minta maaf. Segera minta maaf. Berarti satu kesalahan, minta maaf. Kalau sudah dimaafkan maka akan tertutupi. Kedua, doakan. Doakan orang itu. Mohon maaf, insya Allah ini adalah kesalahan saya. Karena kesalahan saya berkewajiban minta maaf. Itu semoga Bapak atau Ibu yang pernah tersinggung sama kita, itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita bisa juga adalah dengan cara apa? Dengan cara kita berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi. Dan yang keempat, bila perlu ada hadiah, berikan hadiah apa yang kita berikan. Saya yakin apabila kita melakukan satu kesalahan terus ditutupi dengan banyak kebaikan seperti itu, maka kesalahan itu adalah akan tertutupi, meskipun sekali lagi kesalahan itu tidak akan pernah hilang dalam catatan malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jika nanti pas keluar dari sini kita berdesak-desakan, ada orang yang tersinggung sama kita, ada yang senalnya jatuh karena ulah kita, segera minta maaf, segera doakan, segera berjanji untuk tidak berbuat salah lagi, dan segera bila perlu ada hadiah, apakah air minum, apakah kue. Orang pasti kalau dikasih hadiah pasti senang. Termasuk dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga kita akan sukses menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga kita akan bahagia. Keluarga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala jika antara suami istri itu bisa sama-sama untuk saling memaafkan. Dan saya yakin bahwa dosa yang paling banyak itu adalah di antara pasangan hidup. Karena bisa jadi karena interaksi antara satu dengan yang lainnya, kita bisa terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Oleh karena itu 4 prinsip tadi pegang oleh kita. Minta maaf, ya, doakan, berjanji untuk tidak melakukan, bila perlu kasih hadiah. Insya Allah akan tertutupi kesalahan itu. Terakhir, pesan Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wahai Mu'ad, wahai Abu Dzar, jika engkau ingin hidup sukses, jika engkau ingin hidup bahagia, jika engkau ingin hidup berkah, maka berinteraksilah dengan orang itu tanpa melihat agamanya apa, keyakinannya apa, sukunya apa, status sosialnya apa. Jika itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, muliakan dia. Jika itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hargai dia. Jika itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah ciptakan, walaupun agamanya berbeda, maka
hormatilah dia. Boleh kita beda pendapat, ya, beda pandangan, bahkan beda agama, tetapi jangan sampai bahwa karena kita beda pandangan, beda agama, kita memusuhi mereka. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Sebab barang siapa yang memusuhi hamba Allah, maka sesungguhnya dia sedang memusuhi penciptanya. Jadi sekesal apapun, sebenci apapun, maka kita tidak boleh menyakiti, melukai hatinya. Sebab barang siapa yang melukai dan menyakiti hatinya, maka sesungguhnya dia sedang melukai dan menyakiti penciptanya. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi saja. Mungkin bapak dan ibu di sini ada yang biasa ngurus kucing, ngurus ayam, apalagi ya binatang, ada burung gitu ya. Coba kalau kucing yang sama bapak dan ibu terus diurus, dimandiin, bahkan bila perlu kalau sakit dibawa ke dokter hewan kan gitu, dikasih makan. Tetangga kita pas lewat kucing kita terus dipukul, bagaimana perasaan kita? Tidak enak kan? Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan manusia, mau apapun agamanya, mau Yahudi, Majusi, Nasrani, Islam tidak mengajarkan untuk membenci mereka. Beda pendapat boleh, beda ideologi boleh, tetapi jadikanlah kita bahwa perbedaan itu menjadi linabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa kitalah yang terbaik di antara mereka. Oleh karena itu, ada 3 akhlak yang agung yang harus senantiasa hidup dalam setiap pribadi muslim itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan mereka apakah yang satu agama, satu keyakinan, ataupun berbeda. 1, keramahan. 2, kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Ini adalah yang dimiliki Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kenapa Rasul kita yang agung Muhammad SAW itu adalah mendapat gelar Al-Amin. Karena Nabi Muhammad ramah kepada semua orang. Nabi dibenci, Nabi diludahi, Nabi mau dibunuh, tetapi Nabi tidak pernah untuk membalasnya. Malah Nabi mendoakannya. Nabi rendah hati sekali. Bahkan yang paling terpenting adalah kejujuran. Kenapa? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil birri wa innal birra ilal jannah. Biasakan hidup jujur, karena jujur itu tidak akan melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Kalau dia jujur pasti akan membawa kepada kebaikan. Kalau orang yang baik dia akan sukses. Kan gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim, jujur itu adalah penting. Boleh kita kehilangan harta kekayaan, boleh kita kehilangan jabatan, boleh kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, tapi satu yang tidak boleh hilang dari pribadi muslim, kejujuran. Sebab kalau orang sudah tidak jujur, walaupun jabatannya sudah tinggi, walaupun hartanya sudah melimpah, ketika tidak jujur, ketahuan sama KPK, maka harta yang melimpah akan dirampas oleh negara. Yang tadinya jabatannya tinggi, maka diberhentikan. Bahkan hidupnya akan hina hanya dalam kamar ukuran 2 meter ke 2 meter. Itu hina namanya. Kenapa? Kejujuran hilang. Sama dalam kehidupan keluarga pun, ketika kita tidak jujur sama istri, ketika kita tidak jujur sama anak, siap-siap untuk ditinggalkan oleh mereka. Kenapa? Itu pentingnya kejujuran. Oleh karena itu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, jadikan interaksi kamu dimanapun, yakni dengan akhlak yang agung dan mulia, ramah, rendah hati, dan jujur kepada siapapun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah dari 3 paparan inilah mari kita jadikan 3 prinsip yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal dan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jadikan sebagai bekal kita supaya hidup kita bisa sukses, bahagia, penuh berkah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.